Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai pengauditan siklus penggajian dan personalia. Kami yang beranggotakan, saya Jelita Diadinati Simangonsong dengan NIM 2421141093. Saya Agnesia Jemifal Nasaragi dengan NIM 242114094. Saya Yosefin Patricia Saragi dengan NIM 242114120. Arti dari siklus penggajian dan personalia adalah serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang saling berkaitan dan terus-menerus terjadi dalam sebuah perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya manusia dan memastikan semua karyawan dibayar secara akurat dan tepat waktu. Akun-akun dalam siklus penggajian dan personalia meliputi gaji dan upah, utang gaji dan upah, beban pajak penghasilan karyawan, utang pajak penghasilan, serta akun-akun bonus, komisi, dan tunjangan. Keberkaitan akun dengan siklus penggajian dan personalia. Siklus penggajian dan personalia adalah rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dan pembayaran gaji. Dalam siklus ini ada beberapa akun yang sering terkait, mulai dari pencatatan beban gaji sampai pembayaran ke karyawan. Akun yang saling terkait adalah 1. Beban gaji dan upah. Digunakan untuk mencatat kewajiban perusahaan membayar tenaga kerja atau jasa yang sudah diberikan. Keterkaitannya dengan akun kewajiban sebelum pembayaran dilakukan. 2. Utang gaji atau upah. Muncul ketika gaji sudah dihitung tetapi belum dibayarkan. Keterkaitan berasal dari beban gaji atau dicatat sebagai utang sampai dibayar. 3. Utang pajak penghasilan karyawan. Potongan dari gaji karyawan sesuai aturan pajak. Keterkaitan muncul bersamaan dengan perhitungan gaji, berhubungan dengan akun beban gaji, potongan dari total gaji bruto. Akan dilunasi ke kas negara sehingga berhubungan dengan akun kas atau bank. 4. Kas atau bank. Akun yang digunakan saat pembayaran gaji upah dilakukan. Keterkaitan mengurangi utang gaji atau upah, utang pajak, dan utang iuran saat pelunasan. 5. Beban tunjangan karyawan, misalnya lembur, bonus, tunjangan kesehatan, cuti, atau THR. Dicatat terpisah untuk memudahkan analisis biaya tenaga kerja. Keterkaitan menambah beban perusahaan, lalu dialihkan ke utang jika belum dibayar, atau langsung ke kas atau bank jika dibayar. 6. Piutang karyawan. Kadang terjadi jika perusahaan memberikan pinjaman atau uang muka gaji. Keterkaitan akan dipotong dari gaji karyawan berikutnya atau dibayar langsung oleh karyawan. Selanjutnya ada fungsi siklus personalia dan siklus penggajian. Yang pertama, fungsi personalia. Fungsi ini berfokus pada manajemen karyawan secara keseluruhan. Tugas utamanya adalah memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan dan dikelola dengan baik. Aktivitasnya meliputi yang pertama, perekrutan dan penempatan. Proses mencari, merekrut, dan menetapkan karyawan baru pada posisi yang tepat. Yang kedua, manajemen data karyawan. Memperbarui data pribadi karyawan seperti alamat, status pernikahan, dan jumlah tanggungan. Yang ketiga, ada manajemen kinerja. Melakukan evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk menentukan promosi, kenaikan gaji, atau sanksi. Dan yang terakhir ada penghentian karyawan, memproses pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau pensiun. Yang kedua ada fungsi siklus penggajian. Fungsi ini lebih spesifik, yaitu mengelola semua hal yang berkaitan dengan kompensasi finansial karyawan. Ini adalah bagian yang paling terhubung dengan sistem akuntansi perusahaan karena melibatkan pengeluaran kas yang signifikan. Tahapannya meliputi yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data jam kerja, lembur, dan absensi karyawan dari setiap departemen. Yang kedua, perhitungan gaji. Menghitung gaji kotor, seperti gaji pokok, tunjangan, bonus. Dan gaji bersih setelah dikurangi berbagai potongan, seperti pajak penghasilan, BPJS, iuran pensiun, dan lain-lain. Yang ketiga, pencatatan dan pembayaran. Merekam semua transaksi penggajian dan menyiapkan pembayaran gaji, baik melalui transfer bank atau cek, serta mengeluarkan slip gaji. Dan yang terakhir ada pelaporan.
menyusun laporan-laporan terkait gaji untuk manajemen, pemerintah atau pajak, dan lembaga terkait lainnya. Selanjutnya adalah pengujian substantif dan pengujian pengendalian terhadap siklus penggajian dan personalia. Tujuan dari pengujian substantif yaitu untuk mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan yang terkait dengan siklus jasa personalia dan penggajian. Contoh dari pengujian substantif yang pertama, prosedur analitis dengan tujuan mengidentifikasi hubungan atau tren yang tidak biasa dalam data penggajian yang mungkin menunjukkan salah saji. Contohnya, membandingkan total beban gaji tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian contoh yang kedua yaitu vouching transaksi dengan tujuan memastikan bahwa transaksi penggajian yang dicatat adalah valid dan didukung oleh dokumentasi yang memadai. Kemudian contoh dari vouching transaksi yaitu memilih sampel transaksi pembayaran gaji dari jurnal kas atau buku besar dan menelusuri ke daftar gaji yang diotorisasi, kartu waktu yang disetujui, dan surat kontrak karyawan. Kemudian contoh yang ketiga dari pengujian substantif yaitu penelusuran ke sumber dokumen dengan tujuan memastikan bahwa semua transaksi yang seharusnya dicatat telah benar-benar dicatat, atau yang biasa disebut dengan kelengkapan. Contohnya yaitu memilih sampel kartu waktu yang disetujui dan menelusuri ke daftar gaji dan catatan pembayaran untuk memastikan semua jam kerja yang disetujui telah dibayar. Contoh yang keempat yaitu konfirmasi, dengan tujuan memperoleh bukti independen dari pihak ketiga. Contohnya yaitu mengirimkan konfirmasi ke penyedia dana pensiun atau asuransi untuk memverifikasi jumlah iuran yang dibayarkan dan kewajiban yang masih harus dibayar. Contoh yang kelima yaitu uji detail saldo dengan tujuan menguji saldo akun terkait penggajian pada akhir periode. Contohnya yaitu memverifikasi akurasi penghitungan utang gaji. Contoh yang kelima yaitu uji detail saldo, dengan tujuan menguji saldo akun terkait penggajian pada akhir periode. Contohnya yaitu memverifikasi akurasi penghitungan utang gaji pada akhir periode dengan meninjau cut-off gaji dan membandingkannya dengan periode berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu observasi, dengan tujuan mengamati proses fisik untuk mendapati bukti. Contohnya, mengamati proses distribusi cek gaji atau slip gaji untuk memastikan dilakukan oleh personel yang tidak terkait dengan fungsi pencatatan atau otorisasi. 2. Pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dirancang untuk mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian dalam siklus jasa personalia. Adapun tujuan dan contoh pengujian pengendalian, 1. Pemisahan tugas. Tujuannya memastikan tidak ada satu individu pun yang memiliki kendali atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan aset. Contoh pengujiannya menginspeksi bagian organisasi dan deskripsi pekerjaan untuk memahami pemisahan tugas. 2. Otorisasi tepat. Tujuannya memastikan semua transaksi penggajian diotorisasi dengan benar. Ini mencakup otorisasi untuk menambah karyawan baru, mengubah tarif gaji lembur, dan pemberhentian karyawan. Contoh pengujiannya memilih sampel karyawan baru dari daftar gaji dan menelusuri ke dokumen otorisasi. 3. Pencatatan yang memadai. Tujuannya memastikan semua transaksi penggajian dicatat secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Contoh pengujiannya, melakukan rekonsiliasi periodik antara total gaji yang dibayarkan dengan catatan bank. 4. Pengendalian fisik terhadap aset dan catatan. Tujuannya melindungi cek gaji yang belum didistribusikan atau informasi penggajian sensitif. Contoh pengujiannya,
mengamati keamanan fisik di area distribusi cek gaji, misalnya brankas, akses terbatas, meninjau kebijakan penyimpanan catatan personalia dan penggajian. Jadi kesimpulannya, singkatnya, siklus personalia fokus pada siapa yang bekerja di perusahaan. Sementara siklus penggajian fokus pada berapa yang harus dibayarkan kepada mereka. Keduanya harus berintegrasi dengan baik untuk mencegah kesalahan, penipuan atau pembayaran yang tidak sesuai dengan peraturan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.